sasaran. Hey! Ih. Woo! Wah, Ruby! Weh! Merah. Well, Nih pagi-pagi langsung disambut Iya, kan? sama si merah-merah si AA dari tim Tasik Malaya, luar biasa. Mantap. Ikan Ruby Sniper nih penghuni laut. Strike Back Mania, sebelum menggelar battle fishing di Laut Selatan Pangandaran, saya menyempatkan diri untuk mengikuti salah satu aktivitas nelayan tradisional. Nih yang saya suka dari Pantai Batu Karas nih, aktivitas nelayan yang ini lagi panen nih, namanya jaring pinggir atau biasa orang sini menyebutnya jaring eret. Jaring eret atau pukat darat merupakan salah satu cara menangkap ikan warisan leluhur yang biasa ditemui di pesisir pantai Indonesia. Menarik jaring dari pinggir pantai seperti ini membutuhkan kerjasama yang baik antara kelompok yang mengikutinya. Oke, nanti sekarang kita menebar lagi, kita dorong dulu kapalnya. 1, 2, 3. Saya pun ikut nelayan ke tengah untuk menebarkan jaringnya. Baru pertama kali saya mau menebar jaring pinggir sama nelayan nih. Jaring eret adalah jaring panjang yang memiliki kantung pada bagian ujungnya untuk menampung ikan yang terjaring. Jadi panjang jaringnya itu kisaran 250 meter ya Pak ya. Bagian depan jaring dipasangi tali yang panjangnya bisa mencapai 1 km untuk menarik jaring menuju pantai. Saat menurunkan jaring, perahu nelayan akan bermanuver menyerupai huruf U untuk menjebak ikan masuk jaring. Jadi sekarang kita udah sampai di pinggir, tadi udah selesai nebar jaringnya. Dan sekarang kita mau dorong kapalnya ke pinggir lagi nih. Itu baru mulai panen lagi. Dalam satu kelompok jaring eret biasanya berisi 20 orang lebih yang sudah mempunyai tugas masing-masing. Sekarang saya mau coba untuk menarik jaringnya dari pantai. Nah, ini adalah sabuk buat narik jaring eret ini. Jadi jaring eret ini bentuknya itu dua sisi melingkar. Di sisi 1 dan sisi 2 masing-masing yang narik ada sekitar 8 orang nih. Dan sekarang saya mau coba nih narik jaring eretnya pakai sabuk seperti bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Yuk. Zaman dahulu, menarik jaring eret hanya mengandalkan tangan kosong. Seiring berjalannya waktu, ada sabuk yang lebih memudahkan nelayan untuk menariknya. Jadi kita nariknya nggak pakai tangan, pakai kekuatan badan kita sambil mundur-mundur, sambil narik. Nah gitu tuh, seterusnya. Ketika jaring sudah mulai mendekat ke pantai, dua tali yang tadinya berjauhan perlahan akan mendekat untuk mempersempit jaring. Kegiatan jaring eret ini biasanya dilakukan pagi dan sore hari untuk menghindari teriknya sinar matahari. Hasil tangkapannya memang tidak bisa dipastikan pada setiap tarikannya. Nah ini nih, hasilnya mulai masukin ke dalam wadah. Kita lihat hasilnya apa aja, saya juga penasaran nih. Tangkapan kali ini didominasi rebon yang memang sedang masuk musimnya. Hasil tangkapan jaring akan langsung dimasukkan ke wadah dan dijual ke warga yang sudah standby untuk membelinya. Nih di pinggir udah banyak banget warga yang menunggu hasil dari tangkapannya nih. Tuh, udah ramai banget, lihat. Uang hasil penjualan akan dibagi ke seluruh anggota kelompok yang ikut serta dalam menarik jaring eret. Mancing Mania Strike Back, mantap! Battle kali ini akan mempertemukan tim Pangandaran melawan tim Tasikmalaya. Tim tuan rumah beranggotakan Robi dan Revin.
sedangkan tim Tasikmalaya diwakili oleh Ipang dan Idris. Saya sendiri akan bertindak sebagai juri pada battle kali ini. Ini kita akhirnya udah sampai spot. Setelah tadi perjalanan kurang lebih 4 jam, sekarang jam 5.30. Jarak tempuhnya kurang lebih 46 km dari kita berangkat tadi. Katanya nih ikannya besar-besar di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat target monster hari ini. Mancing Mania Strike Back, mantap. Penentuan pemenang pada duel kali ini berdasar pada perolehan ikan predator terbesar dan terberat yang didapat oleh tim peserta. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sesampainya di spot, para peserta tidak ingin melewatkan golden moment ketika mentari pagi mulai memaparkan sinarnya. Melihat spot yang cukup potensial, Ipang benar-benar mampu memainkan perannya dengan cukup ciamik. Strike! Wow! Mantap! Tampaknya pagi ini memang membawa hoki tersendiri bagi anggota tim Tasikmalaya satu ini. Lengkungan jorannya menjadi pemandangan yang indah dipandang di tengah lautan pagi hari ini. Dandan itu loh, dandan ke salon, Jang! Duel sengit pun terjadi karena sepertinya ikan tidak mau menyerah begitu saja. Wah, nih pagi hari ini tim Tasik udah strike dia. Luar biasa. Gimana? Mantap! Kayaknya gede ya. Babon kayaknya. Tuh, babon katanya tuh. Mudah-mudahan babon beneran. Sabar nanti kita lihat. Melihat kegigihan ikan untuk melepaskan diri membuat saya penasaran dengan ikan yang sedang dihadapi Ipang. Kamalang, woi! Wah, Ruby! Weh! Akhirnya seekor ruby snapper berhasil diamankan oleh tim Tasikmalaya. Wah, merah! Wuhu! Well, Wah, nih pagi-pagi langsung disambut Iya kan? sama si merah-merah si AA dari tim Tasikmalaya. Luar biasa. Mantap. Ikan ruby sniper nih penghuni laut dalam. Biasanya dia hidup di sekitar kedalaman 90 sampai 400 meter. kita Ini. pakai 400. Kita lihat nih, beratnya di Kurang stabil 948. 948 ya, kurang lebih itu. 4,9 kg. 5 kg kurang dikit lagi. Oke, habis ini kita cari yang lebih Cari yang lebih gede kita lagi. ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Menerapkan teknik jigging, saya berusaha menurunkan dan memainkan umpan di kedalaman air. Ini saya coba pakai jig, tapi kali ini jignya beda. Bentuknya seperti cumi, 80 gram. Pagi yang indah Strike Back Mania. Dewi Fortuna langsung menghampiri saya. Strike! Akhirnya strike! Dari kekuatan perlawanannya, saya yakin ukuran ikan tidaklah mengecewakan. Tenaga yang masih segar membuat saya tidak perlu waktu lama untuk mengakhiri pertarungan kali ini. Seekor ikan tongkol dengan mulut yang tertancap mata kail berhasil saya naikkan ke kapal. Strike! Yeay! Dapat tongkol. Yuk, lagi rame banget di bawah tuh. Tongkolodon! Sebelah langsung strike tuh tim dari Tasikmalaya. Wuh! Tim Ikan Pangandaran schooling jadi fish. MUA sama Biasanya sekalinya ada yang kena, yang lain juga yang sabar juga nih. Mancing Mania Strike Back, mantap. Keberuntungan saya sepertinya menular ke Ipang. Strike! Baru saja ikan naik ke dek perahu, joran angler asli dari Tasikmalaya ini langsung melengkung. Dengan cukup cekatan, permainan reel Oha Ipang berhasil memaksa ikan untuk naik hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Seekor ikan kenyar berukuran cukup besar berhasil menghiasi parade strike tim Tasikmalaya.
Woi. Menyala sayang. Secara fisik emang kelihatannya sama, tapi ini dua jenis ikan yang berbeda nih. Kalau ini tongkol, biasa orang di sini nyebutnya banjaran Banjar, ya. plat. Nah, kalau ini ikan kenyar nih, biasa orang sini nyebutnya ikan semongko. Karena Bentuk galurnya, coraknya nih. coraknya Mirip kayak seperti semangka. kulit semangka. Iya. Ada warna semi hijaunya gitu. Yup. Mirip kan? Mancing mania, strike back, mantap! Hey, tim Pangandaran, gimana? Tim Pangandaran gimana nih? Belum. Alah, wah, tolong. Bentar. Paling ngelejek ya, boy. Ngeledeknya sampai digigit beneran sama ikannya loh. Kolon kasih ya. Mendapatkan sambaran yang cukup mendadak membuat saya dan para angler lupa jika kami belum sarapan pagi. Kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan mengisi perut supaya tidak terlalu kosong. Ini menunya cukup komplit nih. Sederhana tapi komplit. Ada karbonnya dari ketupat, ada juga proteinnya dari tahu nih, cocok banget nih. Cocok untuk energi kita nanti adu tarik, adu betotnya, adu tenaga sama ikan monster. Mancing mania strike back. Mantap. Berada di atas spot dengan kedalaman 100 hingga 150 meter, Revin menggunakan teknik berbeda untuk melawan tim Tasikmalaya. Menggunakan udang hidup atau live bait, ia tentu berharap mendapat sambaran dari monster karang di bawah sana. Benar saja Strike Back Mania, tidak lama menunggu sebuah sambaran kuat langsung didapatkan Revin. Strike guys. Dilihat dari lengkungannya, sepertinya predator pemangsa tidak terlalu memberikan perlawanan berarti. Tidak sampai 1 menit, perlawanan pun berakhir. Ternyata bukan seekor ikan yang menyambar, melainkan seekor gurita. Mantap. Gurita mendiami perairan laut yang memiliki dasar dengan kontur berkarang dan berpasir. Invertebrata air satu ini memiliki kemampuan berkamuflase dengan sangat baik, karena mampu mengatur warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya dengan cepat. Walaupun berukuran cukup besar, tapi maaf ya Revin, gurita ini tidak masuk dalam hitungan. Tetap semangat mas bro. Mancing mania strike back. Mantap. Waktu terus berlalu, semakin tinggi matahari, arus air di bawah sana ternyata tidak bergerak. Kondisi tersebut membuat ikan-ikan predator menjadi pasif dalam berburu mangsa. Menyadari hal tersebut membuat kami harus beristirahat sejenak untuk mengisi ulang tenaga yang telah terkuras. Ini berhubung waktu udah siang, intensitas ikan makan juga udah mulai berkurang nih. Jadi kita mau isi perut dulu hasil tangkapan kita nih hari ini. Ya. Nah, ini rencananya kita mau masak apa nih, Kang? Ini kita mau masak bakar serai saus tiram. Oh, bakar serai saus tiram nih, ada ikan top. Menu yang satu ini cukup sederhana Strike Back Mania. Idris mulai membersihkan gurita dengan mengupas kulit luarnya terlebih dahulu. Sambil menunggu Idris menyiapkan cumi dan gurita, saya mulai membersihkan ikan tongkol yang akan kita olah. Untuk mengolah ikan tongkol ini, saya punya trik khusus agar tidak gatal saat memakannya. Jadi di ekornya itu ada zat yang namanya zat histamin. Dia yang bikin gatal nih, jadi harus kita buang. Ikan langsung difilet untuk memisahkan tulang dan daging ikannya. Agar lebih memudahkan saat memasaknya, daging ikannya saya potong kotak-kotak. Ipang bertugas mengurus bumbu seperti bawang, cabai, tomat, jahe, dan serai. Bumbu selanjutnya tinggal dicampurkan dengan saus tiram yang sudah disiapkan dan aduk hingga merata. Nah, ini nih. Jadi, cumi ini rencananya adalah untuk kita jadikan umpan. Kita main jigging sama main dasaran ini nih. Ini dia nih untuk umpannya. Tapi berhubung kita masa survival, apa aja kita yang bisa kita makan, pasti kita masak nih.
Jadi ini kita putuskan untuk kita masak cuminya. Gak apa-apa kan, Kang? Mancing juga butuh tenaga. Iya dong. Tidak lupa berikan perasan air jeruk nipis supaya aroma amis pada lauk hilang. Proses pemanggangan kali ini kami menggunakan aluminium foil supaya lauk tidak mudah gosong. Setelah semua lauknya tertutup rapat, barulah kita panggang di atas wajan. Memasak menggunakan dengan cara ini akan membuat makanan cepat matang secara merata karena aluminium foil merupakan penghantar panas yang bagus. Kang, ini kayaknya udah matang nih, Kang. Udah, kayaknya udah lama. Aromanya aja udah kecium enak banget, Kang. Oke. Mantap nih. Sudah tidak sabar rasanya untuk langsung mencicipi masakan ala Ipang ini. Begitu aluminium foilnya dibuka, aroma masakan benar-benar luar biasa wanginya. Langsung kita santap ya Strike Big Mania. Benar-benar di luar ekspektasi saya. Enak banget ternyata nih masakannya, luar biasa. Ini benar-benar perpaduan yang mantap nih. Rasa dari daun apa tadi yang panjang banget? Daun serehnya benar-benar kerasa banget. Kumaha Kang, rasanya Kang? Raos pisan tuh. Well. Tuh mereka aja tuh raos pisan well ketambahan well saking enaknya. Ayo Kang, habisin Kang, lanjut lagi Kang. Dasaran, hey! Ih! Woo! Mantap! Pertarungan antara tim Pangandaran dan tim Tasikmalaya di perairan selatan Jawa Barat sudah berhasil menaikkan ikan target. Waktu masih panjang untuk menghadirkan kejutan-kejutan strike pada battle kali ini. Kedua tim masih sangat optimis mampu menaikkan ikan target yang berukuran babon. Ruby! Mancing Mania Strike Back, mantap! Merah! Selepas makan siang, kedua tim pun langsung tancap gas. Tiba-tiba keheningan terpecahkan dengan suara decitan reel pada piranti yang dipegang Robi. Dasaran, hey! Ih! Woo! Inilah yang kita tunggu-tunggu, seekor ikan dengan tenaga dan ukuran yang menjanjikan. Hey! Woo! Perlahan dan pasti, Robi mulai bisa mengendalikan ritme pertarungan. Ikan pun menyerah dan muncul ke permukaan. Dan ternyata tim Pangandaran kembali harus gigit jari. Seekor black tip shark atau hiu sirip hitam yang melahap umpan milik Robi. Tarikannya luar biasa. Tadi pakai dasaran ya? Iya, dasaran. Ternyata Belum nyampe, udah disantap aja. Oh, ternyata disambar sama baby shark. Biasa kita tarik lagi, Kak. Oke. Sesuai dengan namanya, hiu sirip hitam dapat mudah dikenali pada siripnya yang berwarna hitam di bagian ujung siripnya. Habitatnya berada di sekitar terumbu karang dan tersebar hampir di seluruh laut Indonesia. Demi menjaga kelestarian, top predator laut ini wajib kita rilis ya Strike Big Mania. Makin lama saya makin gatel untuk bisa merasakan kembali sensasi pertarungan melawan tenaga ikan. Akhirnya saya beralih ke teknik dasaran karena arus bawah belum bergerak juga. Setelah menunggu beberapa saat, kesempatan yang saya nantikan akhirnya datang juga. Wah, mantap nih. Barangnya luar biasa tarikannya nih. Tadi saya nyoba pakai teknik dasaran, pakai umpan tongkol, disambar. Kalau dari tarikannya ikan besar, tapi belum tahu nih ikan apa. Ikan terus memberikan perlawanan dan pastinya tidak akan saya beri kesempatan untuk melepaskan diri. Ikan naon dia? Lauk naon dia? Yang penting jangan hiu.
Apa aja yang penting jangan hiu. Tiba-tiba, hal yang saya tidak inginkan pun terjadi. Ikan berhasil terlepas dari kail. Sayang banget lepas nih, padahal tadi udah deket loh. Paling tinggal 10 meter lagi, tapi nyangkut ke beberapa orang nih tadi. Sayang banget. Idris yang sedari tadi mencari peruntungan, diam-diam mendapatkan sambaran ikan. Menggunakan piranti kelas medium, Idris terlihat sangat antusias dalam meladeni perlawanan ikan. Perlahan namun pasti, ia terus menggulung tali pancingnya untuk menyudahi perlawanan sang predator. Kurang dari 1 menit, ikan mulai kehabisan tenaga dan muncul ke permukaan. Kembali, seekor ikan tongkol berhasil dinaikkan Idris ke dek perahu. Strikeback mania, ikan tongkol memiliki kebiasaan hidup berkelompok. Kondisi tersebut dapat melindungi mereka dari serangan predator, sekaligus menjadi cara mereka berburu makanan. Dalam satu koloni ikan tongkol, jumlahnya bisa mencapai ratusan hingga ribuan ekor ikan. Mancing mania, strikeback, mantap. Pertarungan kedua tim semakin sengit nih, Strikeback Mania. Sebagai tuan rumah, tentunya tim Pangandaran tidak mau dibuat malu oleh penantangnya. Mengandalkan teknik fast jigging, Robby akhirnya kembali mendapat sambaran cepat. Strike! Ikan yang terus memberikan perlawanan dengan berenang secara random. Tanpa mengurangi ketenangannya, Robby terus memutar tuas handle reelnya dan terus memaksa ikan untuk segera menyerah. Ikan perlahan mulai menampakkan diri ke permukaan. Seekor ikan tongkol berhasil landed di tangan Robby. Tim Pangandaran dapat ikan tongkol. Orang sini nyebutnya apa, Kang, tadi, Kang? Sini Banjaran di sini. Banjaran. Size-nya lumayan, tapi ini nih ikan bikin huru-hara banget nih. Kalau nggak cepet dinaikin ya, langsung nyantol semuanya. Tadi 4 orang nyangkut semua, termasuk punya saya nih. Akhirnya dipotong juga nih. Akhirnya terpaksa diputus. Gimana strikeback? Mantap. Semakin beranjak sore, kondisi arus yang kurang bersahabat ternyata terus tidak berubah. Akhirnya kami pun sepakat untuk menyudahi battle di perairan selatan Pangandaran ini. Kira-kira tim mana yang berhasil mendapatkan ikan terberat dan berhak mengangkat trofi bergengsi dari Mancing Mania Strikeback? Akhirnya battle fishing yang cukup sengit antara tim tuan rumah Pangandaran dan tim kota sebelahnya nih, Tasikmalaya, udah selesai nih. Dan pemenang kali ini berdasarkan dari ikan yang terberat. Dan pemenangnya adalah tim Tasikmalaya. Usaha sudah maksimal, namun keberuntungan memang belum menjadi milik tim Pangandaran. Selamat untuk tim Tasikmalaya yang sudah fight dengan mati-matian. Untuk tim Pangandaran, silahkan nyebur dan ambil jaring perahunya ya. Kebetulan juga udah mulai surut ini, supaya kita bisa cepat pulang dan istirahat. Ternyata kali ini saya tidak selamat. Ide jahil dari tim Tasikmalaya membuat saya harus ikutan nyemplung menemani tim Pangandaran. Parah nih. Dikerjain sama tim Tasikmalaya, sama tim Pangandaran juga nih, saya ikutan nyebur akhirnya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Strikeback Mania, gelaran battle kali ini, para peserta telah berhasil mendapatkan ikan-ikan pemangsa di lautan lepas yang sejatinya memiliki daging cukup lezat untuk dikonsumsi. Untuk mempererat kekeluargaan dan menurunkan ketegangan tensi setelah battle fishing, saya dan tim Pangandaran sudah menyiapkan satu menu olahan ikan khas Tatar Pasundan. Oke, di depan saya udah ada perbumbuan lengkap dan ada ikan kurisi bintang. Nah, tandanya kita mau masak-masak nih.
Pesmol adalah makanan yang saya rasa cocok banget dengan tema Battle Fishing Mancing Mania Strike Back kali ini. Robi langsung cekatan memfilet dan memotong-motong daging ikan kurisinya. Revin pun mulai mengiris beberapa bahan untuk dimasukkan ke dalam pesmol seperti bawang merah, bawang putih, wortel, dan juga timun. Tak lupa daun bawang dan tomatnya untuk menambah cita rasa pada masakan pesmolnya. Tugas saya adalah menghaluskan bumbu rempah pesmolnya. Warna masakan pesmol yang warna kuning berasal dari kunyit. Ikan yang sudah terpotong langsung diberi perasan air jeruk nipis dan garam secukupnya agar aroma amisnya hilang serta menambah rasa gurih. Ayo Robi, udah siap ikannya ya? Oke, tinggal kita goreng ya. Sedikit tips dari saya, ketika menggoreng ikan sebaiknya menggunakan minyak yang agak banyak supaya daging ikannya bisa kering merata, namun tetap juicy di bagian dalam dagingnya. Kurang dari 20 menit, semua bahan sudah siap dan ikan yang digoreng pun sudah matang. Mari kita masak pesmolnya. Pertama, tumis bumbu halusnya bersama daun salam dan batang serai yang sudah digeprek. Kalau tumisan sudah wangi, langsung kita masukkan bahan-bahan bumbu yang sudah dipotong oleh Revin. Masak sebentar hingga semuanya menyatu. Bumbu pesmol sudah jadi, tinggal masukkan ikan kurisi yang telah digoreng. Aduk sampai merata dan masak hingga bumbu meresap pada daging ikan. 5 menit berlalu dan ini dia hasilnya. Pesmol kurisi ala Mancing Mania Strike Back sudah siap saji. Silakan dicoba Strike Back Mania. Mudah kok membuatnya di rumah. Mantap! Ini rasanya benar-benar mantap banget nih. Pesmol acar, perpaduan dari 3 rasa. Gurihnya dapet, pedesnya dapet, asamnya juga dapet nih dari acarnya itu sendiri nih. Kalau dari tekstur ikan kurisi bintang ini benar-benar nggak bisa didapat lagi. Emang salah satu ikan laut ternikmat ya Mas ya, bener ya? Strike Back Mania tak salah memang jika Kabupaten Pangandaran termasuk ke dalam salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan melimpah. Hal tersebut bisa terlihat dari salah satu oleh-oleh khasnya yang cukup terkenal, yaitu ikan asin jambal roti. Jambal sendiri adalah sebutan untuk ikan manyung berukuran besar yang awalnya menjadi bahan utamanya untuk diasinkan. Sedangkan embel-embel roti mengacu pada teksturnya yang lebih empuk jika dibandingkan dengan tekstur ikan asin pada umumnya. Biar nggak pada penasaran, sekarang kita lihat langsung proses pembuatan ikan asin jambal rotinya. Nah, ini adalah bentuk asli dari jambal roti sebelum diolah. Namanya ikan jahan ya Teh ya? Nah, tapi biasanya bukan cuma ini aja, ada jenis lain. Ada ikan manyung, ada kedukang juga Teh ya. Tapi sekarang kita pakai ikan jahan ini. Ikan jahan merupakan ikan yang hidup bergerombol. Habitatnya berada di muara hingga perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Setelah dibuang bagian sirip dan kumisnya, belah ikan menjadi 2 bagian. Kalau sudah terbuka menjadi 2 bagian, buang isi perutnya hingga bersih. Ternyata belah ikan susah banget nih. Tadi saya diajarin bolak-balik sama Teteh. Gak jadi-jadi. Benar-benar nih harus butuh keahlian khusus nih buat belah ikannya. Ada yang unik nih ternyata. Gelembung renang ikan ini tidak dibuang, melainkan disimpan untuk dikeringkan. Saya baru tahu ternyata gelembung dari si ikan ini harganya mahal banget loh. Berapa Teh tadi Teh? 400 sampai 500 400 sampai 500 ribu 1 kilo nih. Saya benar-benar baru tahu nih. Pantesan tadi pas saya belah-belah, katanya bilang gelembungnya ambil dulu. Ternyata harganya mahal banget nih. Ikan yang sudah dibelah-belah selanjutnya dicuci dengan air mengalir supaya kotorannya benar-benar hilang. Tadi setelah dicuci bersih, sekarang adalah proses penggaraman seperti ini.
Sambil dicelupin ke dalam air garam ya Teh ya. Ini udah ada garamnya nih. Tapi kita tambahin, kita taburin di atasnya gitu. Proses inilah bagian terpenting dalam pembuatan ikan asin dan memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, jadi proses perendaman ini memakan waktu yang cukup lama nih, tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya bagus, panas, cukup 2 hari. Tapi kalau lagi jelek, mendung, bisa sampai 1 minggu Teh ya? Bisa sampai 1 minggu, lumayan cukup lama ternyata prosesnya. Ikan yang sudah direndam selama 2 hari selanjutnya dicuci dengan air tawar hingga bersih, bahkan sampai disikat untuk menghilangkan butiran garamnya. Setelah 15 menit direndam di air tawar, sekarang saatnya kita ke proses penjemuran. Oke, ayo Kak. Jadi proses penjemuran ini berlangsung 2 hari kalau cuacanya bagus ya Kang ya? Iya, betul. Tapi kalau rada-rada mendung sedikit bisa sampai 3 hari ya Kang ya? Iya. Kang boleh lihat nggak sih contoh yang setengah kering gitu kan? Ini di belakang ada. Oh ini. Ya, Oh iya nih. Ini udah berapa hari Kang? itu udah 1 hari. Ini udah 1 hari udah setengah kering nih. Boleh Kang ya? Nanti Ya. saya bawa buat Oh, oleh-oleh Kang ya. Boleh. Jika saat proses penjemuran tidak benar-benar kering, maka ikan asin akan cepat membusuk dan berjamur. Ternyata proses yang begitu panjang ya Strike Back Mania. Pantas saja harga ikan asin tidaklah murah. Mancing Mania Strike Back, mantap!